Benar, ini memang menjadi tantangan ya. Kalau saya tidak perlu mengatakan ini hambatan, tapi tantangan, tantangan atau challenges gitu ya. Bahwa ini ada kaitannya dengan kenapa kurikulum tidak di set up sedemikian rupa untuk memperkenalkan literasi rukun-rukun Islam. Tadi ini rukun loh, zakat tuh. Dan di pendidikan agama terutama di sekolah-sekolah umum sangat minor sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai People Movement, kembali lagi bersama kita di Show Tuna Podcast edisi Ramadan bersama saya Anandia Clauditasya sebagai host yang akan menemani perjalanan puasa kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema mengenai puasa, zakat, dan penyucian diri. Bagaimana puasa itu membantu kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, kemudian menuju kepada zakat nanti yang akan menunjukkan kita kepada kepedulian sosial terhadap bersama. Nah, kemudian kita sangat beruntung sekali karena kita telah kedatangan seorang narasumber yang bernama Muhibbuddin Esfil'i ME. Nah, beliau merupakan seorang Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Wakaf Kementerian Agama. Assalamualaikum Cak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya Cak sudah datang ke menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Senang rasanya bisa dihadiri. Saya juga senang juga. Pak Muhib. Oke, mungkin pengantar dulu. Jadi Ramadan ini tidak hanya menghadirkan kewajiban puasa, tetapi juga momentum zakat sebagai penyempurna ibadah kita. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali ya Cak yang bertanya, kenapa sih dalam banyak ayat Al-Quran itu ketika wa aqimus sholata wa atuz zakah, kata sholat itu disandingkan dengan kata zakat? Iya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba lana nahara ramadhana bisyam wa sanna lailahu bil qiyam. Amma ba'd, Mbak Audi dan pemirsa Sotuna semua yang dirahmati oleh Allah. Benar banget yang disampaikan oleh Mbak Audi tadi bahwa ayat tentang zakat itu hampir ada sekitar 30-an ya, ada yang bilang 32, itu bergandengan selalu dengan sholat. Jadi di berbagai literatur tafsir, perintah antar rukun 1, rukun 2, rukun 3, rukun 4 sampai rukun 5 ini memiliki kohesi yang cukup baik ya. Sebenarnya artinya tidak bisa dipisah-pisahkan. Apalagi kalau kita bicara soal manifestasi keberimanan. Sholat itu adalah mi'rajul mu'min kan ya. Sholat itu adalah manifestasi selain pengakuan tadi tasyahud ya, isyhad tadi, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad, maka perintah aqimus sholat itu harus dijalankan. Gitu. Nah seringkali ayat yang lain ya misal amanah itu gandengannya dengan wa amila sholihah. Jadi orang yang mengaku beriman maka dia harus berbuat baik. Nah orang yang sholat kenapa harus juga berzakat? Karena manifestasi daripada sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Artinya sebaliknya secara makna positifnya itu ya kita menjadi orang yang baik kan gitu ya. Orang yang baik adalah orang yang memiliki social awareness yang cukup baik kan gitu ya. Nah, social awareness itu ditunjukkan dengan apa? Zakat. Nah, zakat ini adalah satu instrumen agama ya, selain instrumen sosial adalah merupakan instrumen agama untuk menjaga harmoni sosial. Kenapa? Biar ada keadilan distribusi ekonomi, biar tidak terjadi monopoli ya kan. Maka ada ayat lain yang mengatakan kaila yakuna tulatan bainal aghniyah. Enggak boleh dong prosperity itu hanya dikuasai oleh segelintir orang gitu. Maka keadilan distributif ini secara ekonomi inilah diatur oleh Islam dalam konteks zakat. Orang miskin disebut miskin karena ada orang yang kaya. Orang kaya disebut kaya karena ada yang miskin kan gitu ya. Nah biar ada balancing, tidak terjadi chaos, tidak terjadi sosial patologi gitu ya. Maka konsep zakat ini sangat penting. Tentu bukan hanya zakat ya.
Waktu zakat ini nanti makna derivatifnya ada yang sifatnya mandubah yaitu infak, sedekah, ya nanti bisa kita diferensiasi makna masing-masing. Itu, Mbak.